Mbak Elia sudah dibuka sesinya. Ya, izin membuka dulu ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya, Bapak Ibu ya, untuk materi-materi selanjutnya seperti itu ya. Perkenalkan ya, saya Agam diamanahi oleh Halal Institute untuk memandu sampai unit kompetensi yang keempat ya Bapak Ibu, tapi hari ini sampai unit 3 dulu seperti itu ya. Untuk backgroundnya ya, Alhamdulillah sudah jadi auditor halal dari 2015 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang ingin didiskusikan ya, dipersilahkan. Tapi ini di unit satu dulu ya Bapak Ibu. Oke, ya, kemarin sudah dapat materi SJPH dan regulasi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu sudah dapat materi SJPH dan regulasi. Sekarang kita masuk ke unit kompetensi yang pertama. Jadi sudah mulai diaplikasikan ya Bapak Ibu ya, pengetahuan, skill, dan juga sikap kerjanya. Iya, mempersiapkan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Jadi intinya di unit kompetensi ini adalah membuat rencana audit dan rencana sumber daya audit seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya adalah unit kompetensi satu adalah membuat rencana audit dan membuat apa tadi rencana sumber daya audit ya, karena tadi itu ya sesuai dengan prinsipnya sistem manajemen ya PDCA ya Bapak Ibu ya, plan, do, check, dan action. Jadi ya sebelum melakukan audit, sebelum melakukan assessment ya kita ada perencanaan dulu seperti itu, atau perencanaan audit sertifikasi halal. Oke. Oh ya, yang silakan absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Silakan absensi terlebih dahulu di materi persiapan pemeriksaan. Karena kalau kelewat, kelewat ya nanti nilainya hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi dipersilakan untuk absensi persiapan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH terlebih dahulu. Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya, seperti yang dijelaskan Ibu MOT juga di awal ya. Ya, ini aspek pengetahuan, aspek skill, dan sikap kerjanya mulai diaplikasikan. Yang pengetahuannya ya kemarin terkait materi SJPH, materi titik kritis kehalalan, kemudian konsep halal haram, ya, skillnya, skill untuk membuat perencanaan audit, skill untuk apa namanya melakukan pra audit seperti itu. Nah, itu mulai diaplikasikan ya. Jadi untuk dinyatakan lulus pelatihan ya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi aspek pengetahuannya cukup, keterampilannya cukup, dan sikap kerjanya juga cukup untuk lulus seperti itu. Ya, sama juga di asesmen uji kompetensi juga yang dinilai aspek skill, pengetahuan, dan juga sikap kerja. Iya, ini jadi judul unit satunya. Iya, unit satu masih mudah ya, Bapak Ibu ya, masih mudah menyusun rencana audit, yang menyusun rencana audit dan penyiapan sumber daya audit halalnya juga. Ya, hanya dua ini ya, Bapak Ibu ya, diingat-ingat sampai uji kompetensi juga, yang lanjut sampai uji kompetensi. Unit satu itu bisa membuat rencana audit dan bisa melakukan persiapan sumber daya audit ya. Iya, rencana audit ya sama ya, sebelum audit ya diberikan ke pihak perusahaannya sebelum hari H ya Bapak Ibu ya. Auditnya tanggal 20 ya diberikannya ya tanggal 17 atau tanggal 18 seperti itu rencana auditnya ke perusahaannya. Dikirim by email atau by sistem yang sudah terintegrasi dengan LPH ya, bisa seperti itu ya. Kemudian iya, rencana auditnya dibuat berdasarkan ruang lingkup perusahaannya atau proses bisnis perusahaannya. Iya,
Kalau yang kemarin jenis produk itu masuknya ke regulasi yang mana ya, Bapak Ibu ya? Jenis produk atau ruang lingkup masuknya ke regulasi yang mana? Ayo, yang KMA berapa? 748. Ya, 748 bisa. Yang KMA terbaru 944. 944 ya. Oke, betul ya. Betul ya, Pak. Untan dengan Pak siapa namanya saya catat buat keaktifkan. Pak Untan Adit. Pak dengan Pak Adit. Oh ya. Siap, oke ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi KMA tadi ya yang disebut Pak Adit seperti itu KMA 748, KMA 944. Nah itu digunakan untuk menentukan ruang lingkup audit ya. Dari ruang lingkup audit itu kita bisa tahu proses bisnisnya perusahaan. Ruang lingkupnya dia apa? Industri produksi manufaktur apa, makanan, minuman, kosmetik, obat, atau mungkin dia jasa ya, Bapak Ibu ya, jasa penyembelihan, jasa logistik, atau mungkin jasa retailer, seperti itu ya. Bisa ya, Bapak Ibu ya, supermarket pun di sertifikasi halal sekarang juga bisa. Oke, ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi KMA 748, 944, kalau 944 terkhusus untuk makanan dan minuman yang secara detailnya. Kalau yang KMA 748 masih dipakai karena dia khusus untuk penentuan ruang lingkup yang non makanan minuman, ya obat, kosmetik, jasa, seperti itu. Produk biologi, produk kimiawi, seperti itu. Nah, itu masih merujuknya ke KMA 748. Iya, itu ya Bapak Ibu ya, titik kritis objek yang diaudit ya sudah dijelaskan Bu Titis ya tadi ya, sudah dijelaskan detail sekali oleh Bu Titis, ada bahan kritis, tidak kritis, proses, titik kritis proses lebih ke penyembelihan ya Bapak Ibu ya, lebih ke penyembelihan ya, proses penyembelihan apa dibacakan basmalah, kemudian memotong saluran yang harus terpotong ya, trakea, esofagus, arteri karotis, dan vena jugulari sesuai dengan regulasi SJPH-nya penyembelihan dan juga fatwa MUI penyembelihannya juga. Ya, kemudian dipastikan proses penyembelihan harus apa? Oh, hewannya itu harus mati. Penyebab kematian hewan hanya karena proses penyembelihan. Jadi kalau penyebab kematian hewan karena stunning, nah itu jadinya gagal sembelih ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi penyebab kematian hewan hanya karena proses penyembelihan saja untuk persyaratan halal jasa penyembelihan. Fasilitas ada sharing, ada yang halal dedicated ya. Fasilitas halal dedicated, ya halal dedicated berarti hanya memproduksi produk halal saja ya, Bapak Ibu ya, hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal saja. Kalau sharing, kalau sharing berarti dia ini apa? Menghasilkan produk yang juga disertifikasi halal dan tidak disertifikasi halal. Ya biasanya kalau yang sharing facility itu ya ini ya misal kayak seperti yang case audit saya ke Finland, ke Singapura itu ya, nah itu contoh yang ini apa namanya sharing facility. Ya, tapi tetap bisa memenuhi persyaratan halal ya Bapak Ibu ya. Kita cek dulu SOP-nya, record-record produksinya, seperti. Oke, lalu waktu yang digunakan apa ini? Perkirakan waktu yang digunakan untuk ya masing-masing aktivitas. Ya jadi audit kalau manufaktur sama jasa rumah potong hewan jamnya beda ya Bapak Ibu ya. Jamnya beda kalau audit rumah potong hewan, audit yang manufaktur seperti itu ya. Kalau manufaktur mungkin aktivitasnya bisa dari jam 8 sampai jam 5 di kita buat di rencana auditnya seperti itu ya. Namun kalau untuk rumah potong hewan, rumah potong unggas ya, kadang penyembelihannya dia itu ya dari malam menuju tengah malam seperti itu, dari malam menuju tengah malam sehingga rincian
waktu di rencana auditnya pun juga berbeda. Iya. Oke, ya sama ini ya, not khusus ya untuk yang ruang lingkup perusahaannya yang jasa penyembelihan, produk kopi luwak, kemudian produk sarang burung walet, produk vaksin ya, berarti di rencana auditnya harus menyertakan ini ya tenaga syariah ya atau syariah expert. Tenaga syariah yaitu tenaga dari SDM dari Komisi Fatwa MUI untuk melihat atau memberikan asesmen terkait aspek syariah penyembelihannya. Kemudian kalau case-nya di kopi luwak karena dia ini ya proses produksinya kan terkena kotoran luwak ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi proses pencuciannya pun juga harus harus dicek oleh tenaga syariah apakah sudah sesuai dengan persyaratan fatwa MUI ataupun persyaratan SJPH. Iya, oke. Tadi iya, ini untuk ininya ya, manfaat rencana audit nanti tinggal dibaca aja. Jadi intinya manfaat rencana audit untuk lebih memastikan aja ya Bapak Ibu ya, proses auditnya ya tadi sudah mencakup pemeriksaan 5 kriteria SGPH yang sudah didiskusikan di hari pertama. Titik-titik kritisnya baik dari bahan, proses maupun fasilitas ya juga sudah dicek semua. Ya, ini isinya rencana audit, ya tujuan audit, verifikasi pemenuhan atau verifikasi kesesuaian atau kesesuaian penerapan SJPH di PT apa, di CV apa gitu ya, misalnya. Ruang lingkup auditnya tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya, ruang lingkup audit itu tadi jenis produknya, kategori produknya. Iya, kategori produknya. Misalkan, misalkan Misalkan Bapak Ibu auditnya produk kayu manis bubuk sama minyak minyak kayu manis seperti itu atau oleoresin kayu manisnya. Nah, itu berarti ruang lingkupnya ajuan sertifikasi halalnya ada satu atau ada dua ya Bapak Ibu ya? Ada dua. Ada dua, oke. Yang satunya untuk kayu manis untuk apa Bu? Untuk produk apa? Untuk makanan. Oh ya, FPO. untuk makanan, ya, untuk ruang lingkup makanan atau kalau di ininya di KMA-nya itu ya produk garam, rempah dan olahannya seperti itu. Kalau yang minyak kayu manisnya, oleo resin kayu manisnya masuk ke jenis produk apa tuh? Untuk ini kali Pak ya mungkin kayak bahan kosmetik atau apa gitu. Oh ya, mungkin masuknya ke itu ya, ke Yang minyak mengobatan Pak. minyak dan olahannya itu ya, minyak, lemak dan olahannya. Oke. Punten tadi dengan Bu siapa? Bu Andini ya? Iya Pak betul. Oke, takut. Oke, ya thank you ya Bu Andini ya. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penentuan ruang lingkup itu penting ya di rencana audit ya karena nanti ngaruhnya ke tadi output sertifikat halalnya. Jadi ada dua tadi ya untuk jenis produk garam, rempah dan olahannya dan juga lemak, minyak dan olahannya juga. Jadi ada dua ruang lingkup. Jadi nanti laporan auditnya juga ada dua. Laporan auditnya dua, sertifikat halalnya juga ada dua. Oke, ya tadi yang makanan ya contohnya ya, misalkan produknya produknya bentar, sabun mandi. Oh ya, produknya kalau sabun mandi sama sabun apa ya? Deterjen sabun cuci tangan. Apa ya? Yang pernah saya audit aja ya, deterjen.
Oh ya, kalau sabun mandi sama deterjen untuk cuci baju Bapak Ibu, nah itu masuknya berapa ruang lingkup ya Bapak Ibu ya? Sabun mandi, sabun cuci tangan, deterjen untuk cuci baju, sabun cuci piring. Nah, itu Tuh, Pak. satu ya. Itu ruang lingkup produk apa tuh Pak kalau di regulasi? Barang gunaan, Pak. Barang gunaan. Oh ya, barang gunaan. Barang gunaan dengan Pak Gumilang ya, punten ya. Iya, Pak. Oke, ya. Ya, Pak Gumilang itu satu ruang lingkup. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mencoba, yang backgroundnya farmasi atau kimia, atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Jadi kita harus fiksasi dulu terkait ruang lingkup ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Iqbal silakan, Pak. Oke Pak, ini menarik sekali. Ini kalau untuk ruang lingkup, saya pernah disarankan itu merujuk ke KMA 78 dengan tipe produknya ya. Apakah betul begitu Pak ya? Betul, betul, Betul betul, ya. betul. Nah, Ya. mengenai tadi sabun Pak, sabun Mm-mm. itu di sejumlah negara, saya nggak tahu apakah di Indonesia seperti apa. Dia Mm-mm. masuk dalam dua kategori, Pak. Ada yang bentuknya Mm-mm. kosmetik dan barang gunaan. Itu apakah ada kriteria jelas di kita, Pak? Oke, iya, ya betul ya dari Pak Iqbal ya. Ruang lingkupnya ada dua, betul Pak. Jadi untuk apa? Sabun mandi masuknya ke kosmetik, kemudian untuk apa namanya? Untuk sabun tadi cuci tangan, deterjen sama ini ya, sabun cuci piring dia masuknya ke mana? Masuk ke PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Iya. Untuk itunya di itu ya Pak Iqbal ya, sama juga di KMA 748 cuma memang kita harus mengelompokkan dulu memang ini ya, mengelompokkan dulu satu-satu seperti itu. Ya, ini kan perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini ruang lingkup pertama ya. Ruang lingkup pertama, perbekalan kesehatan rumah tangga, sabun cuci, sabun deterjen, ya, pembersih-pembersih seperti itu ya. Oke, ruang lingkup pertama tadi yang deterjen pencuci pakaian, sabun cuci piring ya, sabun cuci tangan masuk ke perbekalan kesehatan rumah tangga. Ruang lingkup satunya yang kosmetik. Ya, ini ya masuknya ke sabun mandi, sabun mandi dan sebagainya, sabun mandi padat, sabun mandi ini ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap rincian produknya ya kita harus mengetahui ininya dulu ya ruang lingkupnya dari KMA 748 ataupun KMA 944. Pak Iqbal clear ya? Jadi dari KMA ini penjelasannya, rincian-rinciannya seperti itu. Clear, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak, kadang ada karena di lapangan itu suka apa? Kadang ada perusahaan yang enggak rincinya produknya banyak gitu dan ternyata tuh harusnya masuk ke ruang lingkup yang satunya, ruang lingkup lainnya sehingga ya uh, audit jenis produk ataupun ruang lingkup. Makanya ya proses audit kan itu pasti ditunjuk oleh auditor yang mengetahui ilmu atau pengetahuan terkait dengan produk yang diaudit. Tadi mana materi saya? Tadi ya itu ya Bapak Ibu ya untuk ya rencana audit tadi masuknya ke ya, ruang lingkup sudah metode audit. Metode audit kita kombinasi ya, cuma nanti lebih ke lebih kita tekankan di unit 3 aja karena kan kombinasi ya tadi observasi, wawancara, review dokumen, rekaman ya.
Oke, hari auditnya ya tadi ya tergantung jumlah produk, jumlah pabriknya ada di mana saja, jumlah gudang atau poolnya ada di mana saja ya. Kalau untuk jasa distribusi seperti itu ya bisa lebih dari 1 hari ya, Bapak Ibu ya. Tadi tergantung outletnya di mana aja, jumlah produknya berapa, seperti itu. Jumlah bahan kritisnya juga berapa, karena kan yang agak wasting time itu ya mengecek bahan-bahan kritisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi frekuensi auditnya juga perlu ditentukan. Ya, oke, ya ini rencana audit ya, pengambilan sampel, ini sumber daya. Nah ini, nah kalau ini kan versi simpelnya, tapi yang versi yang akan dikerjakan Bapak Ibu dalam bentuk form ya, sudah apa? Dalam bentuk form. Ya ini saya sambil jalan. Tadi Pak Arif mau tanya apa, Pak? Silakan. Nah, Eh, Oh Pak ya, Pak Agam, iya. oke. Kebetulan saat ini kami sedang mendampingi produsen brand besar Pak untuk sebuah eh, apa namanya usable goods apa barang gunaan. Ini problemnya adalah fasilitas produksinya sampai lebih dari 100 Hmm, eh, apa lokasi di seluruh dunia. Nah, eh, apakah memang ada upaya bisa melakukan pengelompokan? Apakah memang harus setiap fasilitas dilakukan audit, Pak? oke, Terima kasih banyak, ya, Pak. iya Pak Arif, makasih banyak. Jadi kalau nanti masuknya di LPH berarti itu semua semua fasilitasnya diaudit ya Pak, seperti itu. Seperti ini juga Pak, panduan dari BPJPH. Jadi kalau ada yang fasilitasnya ada 100, ada berapa, jadi semua lokasi auditnya dikunjungi oleh auditor dari LPH yang ditugaskan. Seperti itu, semuanya dikunjungi dan nanti apa, rencana auditnya nanti ya ditentukan oleh manajemen LPH-nya ya, seperti itu ditentukan oleh manajemen LPH-nya dan dikunjungi semuanya onsite seperti itu ya Pak Arif ya. Jadi semuanya Oh, oke, dikunjungi. Pak. Jadi Iya. nggak ada ya dispensasi grouping ya, Pak ya. Maksudnya Dispensasi misalnya group. nggak Hmm. ada ya, Pak. Misalnya di 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 Hong Kong, di Oh, Malaysia, sampling begitu, betul, sampling. Hanya di sampling betul. yang di Hong Kong saja, Malaysia enggak Pak. Jadi semuanya Semuanya dikunjungi ya seperti dikunjungi. itu. Nanti kalau Terima kasih, Pak. cuma sampling nanti ditegur BPJPH Pak LPH-nya. Terima kasih, Pak. Nah, saya mah ngejelasin ya real-real aja ya dari memang aturannya begitu. Oke. Ya, ini untuk ininya ya. Pak Arif present kah? Bukan. iya Pak Agam. Oh ya, silakan Pak. Ya, sebentar aja. Oh ya, santai aja. Eh, ini saya tanya ke teknis lagi ya. Ketika kita menyampaikan rencana audit ke sebuah mungkin perusahaan atau apalah itu, apakah pernah ada kasus penolakan? Artinya Mm-mm. tanggal yang kita rencanakan itu yang bersangkutan tidak siap, minta penundaan itu. Itu bagaimana menyikapinya, Pak Agam? Ya, oke, baik. Ya, ya ditolak ini ya. Mungkin bukan ditolak, mungkin ya Pak ininya kalimatnya mungkin minta ganti hari gitu ya. Minta ganti hari atau kurang bersedia di tanggal tersebut ya. Iya, bisa saja kita apa memberikan rencana audit tanggal sekian. Mungkin ada bagian yang titik kritisnya itu misal bagian warehouse atau distribusi lagi keluar atau apa ya, bisa saja Pak, atau ada bagian purchasing-nya juga lagi keluar gitu ya. Jadi bisa saja untuk ada revisi rencana audit, karena kan pada akhirnya kan audit tergantung itu ya ketersediaan dari perusahaannya juga, seperti itu ya. Kita menyikapinya ya sudah, eh di dealkan tanggal berapa lagi auditnya, yang mana
setiap personil itu bisa hadir dan bisa di interview terkait dengan apa penerapan SJPH-nya. Ya bisa Pak nanti dibuatkan lagi apa versi revisinya, rencana auditnya dengan ini ya dengan keputusan dari manajemen LPH juga seperti itu. Berarti intinya sesuai kesepakatan ya, Pak, ya. Betul, iya. Siap. Uh, Intinya sesuai kesepakatan, tapi penerapannya nanti tergantung dengan prosedur LPH-nya masing-masing. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ya rencana audit dulu ya Bapak Ibu ya. Saya jelaskan sedikit nama pelaku usaha sama tanggal auditnya, misal tanggal sekian ya. Tujuan audit, verifikasi penerapan SJPH, standarnya yang dipelajari kemarin, Kepkaban 20 2023. Cuma kalau restoran, catering gitu ya, ada Kepkabannya lagi, Kepkaban 78 tahun 2023. Sama 5 kriteria SJPH juga, cuma di situ ada ininya, ada poin-poin khususnya terkait penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Lokasi audit dijelaskan, tim auditnya siapa, auditor semua kah, atau ada syariah expertnya atau tenaga syariahnya dari MUI provinsi atau MUI pusat tadi ya, khusus untuk PU-PU yang khusus PU-PU penyembelihan, kopi luwak, sarang burung walet, vaksin ya seperti itu harus ada syariah expertnya. Ya rincian kegiatannya ya ketua lead auditornya tanda tangan. Iya, rinciannya sama ya Bapak Ibu ya, ada opening meeting, closing meeting, opening meeting, perkenalan, sama intinya yang diperiksa tadi ya, 5 kriteria SJPH itu ya, Bapak Ibu ya, dialokasikan waktunya, 5 kriteria SJPH-nya, komitmen tanggung jawab, cek bahan, cek proses, cek produk, cek audit internal, kaji ulang manajemen, nah itu harus ada di rincian kegiatannya. Ya, itu ya ini contohnya ini di central kitchennya dulu sehari kelar, besoknya di outletnya. Contoh closing meeting ya sama ya Bapak Ibu ya disampaikan eh, kesimpulan auditnya, ringkasan hasil auditnya dan juga penyampaian keluhan dan banding juga di closing meeting. Ya, kemarin ada ya di pretestnya ya penyampaian keluhan dan banding itu saat closing meeting berarti ya betul pernyataannya. Ya, sumber daya auditnya ditulis, surat tugas, akomodasi, checklist audit sesuai ruang lingkupnya, daftar hadir, ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada sampling atau apa, ya berarti dibawa juga ya form pengambilan sampelnya dan juga apanya, form pengambilan sampel dan alat-alat pengambilan sampelnya. Tapi biasanya untuk pengambilan sampel diambilnya sama ini ya, sama laboratorium yang memang kerjasama sama LPH. Jadi Bapak Ibu fokus audit penerapan SJPH-nya saja seperti itu. Ya, pengambilan sampel bisa dilakukan oleh tadi ya laboratorium yang memang kerjasama dengan LPH. Ya, ya itu intinya itu ya Bapak Ibu ya kegiatan audit harus ada opening, closing, dan pengecekan 5 kriteria SJPH pada rincian aktivitasnya. Ya isoma jangan lupa. Ya, kecuali kalau puasa nggak ada makan siang nih ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau puasa nggak ada makan siang. Oke, itu contohnya. Oke, Pak Tito, silakan Pak Tito. Maaf ya tadi saya menjelaskan dulu sedikit Ya, karena nanti nyambung tugas. terima kasih banyak Pak Agam. Nggak apa-apa sih. Saya tadi eh, di awal karena Pak Agam ada senggol sedikit tentang sharing facilities atau fasilitas Oh bersama. ya, mm, Nah, kemarin sempat saya tanyakan sama Ibu Dewi juga, cuman mm, Bu Dewi menjawabnya ditekankan pada SOP saja terkait dengan sharing facilities. Nah, mm. hari ini ketemu sama Pak Agam, kayaknya Pak Agam udah lama jadi auditor nih Pak, dan pengalaman lebih Ah, banyak nih. sama aja, sama aja. Enak, lebih familiar kalau tadi kan ada kayak restoran dan lain-lain. Kasusnya gini Pak, ada pelaku usaha yang punya kedai di mall. Nah,
Ini saya dari Palembang nih, di Mall Palembang nih ada Mm-mm. satu mall memang jadi sentra food court gitu Pak. Jadi seluruh makanan tuh ngumpul di satu mall itu. Jadi Mm-mm. konsultasi mau pengajuan sertifikat halal. Nah, Mm-mm. yang jadi persoalan yang kemarin saya tanya itu kan kalau di tempat food court ini kan banyak sekali sharing facilities-nya, Pak. Kayak Oke. pertama mungkin dari tempat cuci tangan untuk konsumen, yang kedua yang jadi titik kritis mungkin di tempat cuci barang ya, Pak. Cuci barang itu. Nah, karena manajemen mall mungkin kan menyiapkan satu tempat saja. Di sini untuk seluruh pelaku usaha untuk cuci-cuci, di sini nggak boleh, misalnya di kedai nggak disiapkan untuk tempat cucinya. Lantas kita sebagai auditor atau nanti saya sebagai penyelia gitu Pak, apa yang harus ditekankan sama PU-nya atau request sama manajemennya gitu Pak, biar sertifikatnya ini diterima Iya, ketika oke, diajukan. iya bisa dipahami ya Pak Tito ya, case-nya seperti itu satu Ya, food court, tapi kemungkinan ya fasilitas cuci-cuci piringnya, mungkin nampannya juga bareng, mm-mm. seperti itu ya. Ya, Oke, ya, sendok-sendoknya juga sendok-sendoknya gitu ya Pak. bareng, iya. Mm-mm. Oh ya, itu yang di food court Palembangnya ada yang jual babi nggak Pak di satu kawasan food court itu? Sejauh ini sih nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh iya. Ya, Heeh. Oke, berarti kalau di satu kawasan itu nggak ada yang jual babi, berarti ya ininya untuk persyaratan lokasinya ini ya sudah bisa memenuhi untuk oke. SJPH-nya. Berarti kalau sharing seperti itu, berarti bisa disarankan ini Pak pakai pakai alat makannya, alat alat apanya, alat makan, terus ininya wadah buat Oke, makannya itu juga mungkin yang sekali pakai Pak, yang oke, sekali Pak. buang seperti itu. Bisa disarankan itu yang disposable, jadinya kan nggak barengan tuh ininya Mm-mm. sendok-sendoknya sama wadah-wadah makannya. Jadi bisa pakai yang apa bowl yang paper Ah, bowl paper yang kayak bowl. gitu itu yang memang sekali buang. Cuma Oke. kalau fasilitas pencucian eh, yang sharing itu masih masih bisa diterima asalkan ya memang tadi ya satu kawasan itu memang tidak ada yang memproduksi menu Pro- dari babi dan turunannya ah, seperti itu yang halal Pak. ya, Tapi Pak. kalau memang ada di kawasan itu yang babi di tiketnya dia sendiri harus sudah punya fasilitas pencucian sendiri juga, nampannya Ya, sendiri juga, sponsnya juga sendiri juga, seperti itu. Sinknya juga sendiri punya sendiri. Seperti oke, Ya, oke. makanya tadi pertanyaan pertama itu dulu Pak, satu kawasan food court itu ada yang jual menu babi turunannya Oh atau ya, tidak? tidak. Kalau tidak ya berarti ya apa namanya sharing itu diperbolehkan asalkan ya tadi ya tetap didukung penjelasan Bu Dewi ya ada Ya, tadi penjelasan SOP. SOP-nya dan Ah, juga oke, record-record pencuciannya juga seperti itu. oke. Ya, Checklist-checklist kebersihannya juga mendukung. oke, Ya, terima clear kasih ya banyak, Pak Pak Tito Agam. ya? Clear. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau di sini kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas kita santai aja. Cuma kalau memang kalau bimbingan tugas ya baru kita agak serius seperti itu. Ini tadi contohnya yang agak clear sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sumber daya audit ya tergantung ya Bapak Ibu ya sumber daya audit checklist auditnya harus dibawa yang sesuai ya. Jangan sampai mau auditnya jasa logistik tapi kita bawa checklist auditnya untuk yang industri manufaktur. Mau audit rumah potong hewan tapi bawa checklist auditnya yang untuk restoran ya. Jadi bawa checklist auditnya yang sesuai dengan ruang lingkup auditnya. Surat tugas audit yang sudah ditandatangani kepala LPH ya. Jadi sebenarnya pelaku usaha boleh nolak Bapak Ibu kalau nggak bawa surat tugas seperti itu. Daftar hadir, opening closing ya satu lembar aja ya, satu lembar aja cukup. Alat tulis kantor ya modal sendiri juga ya Bapak Ibu ya, jangan sampai pinjam ke pelaku usaha. Audit luar kota, luar negeri, tiket ya, tiket voucher hotel ya sudah siap. Untuk audit luar negeri yang saya tekenin ya
dipastikan visanya masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Jangan kayak teman saya udah berangkat sampai depan Suta gitu ya. Ya nggak boleh lewat sama imigrasinya. Ternyata visa Cinanya single single entry dan udah kepake sebelumnya. Akhirnya disuruh pulang. Ya itu ya jadi visa visa sama visa sama ya paspornya juga masih berlaku. Oke, ya, ya kalau dulu ada audit online ya, tapi sekarang untuk ya waktu COVID ada audit online, tapi untuk saat ini audit tatap muka semua ya, Bapak Ibu ya audit tatap muka atau onsite semua, langsung ke lokasi pelaku atau perusahaannya. Ya, ini tadi ya kalau ada peralatan pengambilan sampel, tapi yang ini tenang aja ya Bapak Ibu, yang ini disiapkan oleh personil laboratorium yang kerjasama dengan LPH, dan itu personil laboratoriumnya juga yang sampling. Kecuali memang Bapak Ibu sudah ada ya sertifikat kompetensi untuk sampling, ya silahkan Bapak Ibu yang sampling juga. Oke, iya kalau rencana audit dikit aja ya Bapak Ibu ya, karena memang yang dilatih adalah kemampuan Bapak Ibu menyusun rencana audit dan sumber daya audit. Ibu Ido Atul Dilala, silakan Bu. Maaf ya saya selesaikan slide dulu baru mempersilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Agam. Eh, Mohon informasinya terkait teknis nanti penyusunan rencana ini. Karena saya pribadi belum pernah. Berapa lama sih jangka waktu dari mulai pengajuan dari pemilik usaha sampai kemudian bisa dilakukan proses audit ini? Nah, Oh, ya. kemudian pertanyaan yang kedua, karena tadi dibilang rencananya itu harus dikirimkan dulu ke PU-nya, ke pemilik usahanya sebelum kita datengin ke sana. Nah, itu apakah ada aturan Mm-mm. maksimal itu berapa lama sebelum dikirimkan, sehingga kemudian mereka juga bisa mempersiapkan diri. Gitu. Oh ya, Terima baik. Iya. Ya, bagus ya, Ibu Ido Atul ya pertanyaannya. Ya, jadi untuk rencana audit dikirimkannya kalau sepanjang ini dari SOP LPH-nya yang penting itu ya Bu, Hamin Hamin 3 atau Hamin 2 seperti itu ya, Hamin 3 Hamin 2 sebelum hari H auditnya. Karena kan tadi ya jaga-jaga kalau ada perubahan atau nanti dikembalikan lagi ke SOP LPH-nya Bu Ido atur seperti itu, karena kan bisa beda-beda ya SOP atau prosedurnya ya tiap-tiap LPH juga. Yang pasti kalau pengiriman rencana audit ya sebelum hari H janjian auditnya, intinya itu. Terus yang kedua tadi dari apa pengajuan sampai kita bikin rencana audit, nah itu tergantung ya Bu itu atur ya. Jadi kan pelaku usaha kan ngajukan ke Sihala kan sebelum masuk LPH kita kan diverifikasi awal dulu ya oleh verifikatornya BPJPH. Nah itu juga mempengaruhi Bu seperti itu. Apa lulu intinya apa ngelewatin verifikator BPJPH-nya juga ya, ada yang 4 harian, ada yang 3 harian, ada yang dibalikin revisinya belum nyambung seperti itu. Jadi memang dari apa pengajuan sampai ke BPJPH sampai kita bikin rencana audit pun juga nggak bisa diprediksi seperti itu, bukan tergantung tadi si PU-nya lolos dari verifikator BPJPH-nya tuh ya berapa hari juga seperti itu, langsung lolos kah atau mungkin baru sekali revisi 2 hari baru lulus verifikasi BPJPH baru masuk ke LPH kita buat rencana audit seperti itu. Jadi memang nggak bisa diprediksi ya Bu itu atau ya kalau sejauh sepengetahuan saya, karena memang beberapa ada yang lama di verifikator BPJPH juga seperti itu. Ibu Ibu Santi silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Agam. Mengenai rencana audit, Pak, apakah ada standar khusus, Pak, seorang auditor itu untuk mengaudit, misalnya satu auditor itu batasannya mengaudit sekian produk atau sekian bahan atau sekian lokasi gitu, Pak. Itu ada batasannya atau tidak gitu. Jadi untuk Oke. menentukan
berapa jumlah auditor yang akan turun ke lapangan gitu. Oh iya, Ya, Mendes ya Bu Santi ya, seperti ya. itu. Ya bisa dipahami. Terima kasih banyak pertanyaannya. Satu Iya, lagi iya. boleh, Pak? Oh iya, santai aja Bu. Ini Pak, untuk mengaudit ke luar negeri, selain uji kompetensi, apakah ada syarat lain, Pak? Oh ya, syarat lain ya, Ya, baik. terima kasih. Nah, Iya, nih. Ya insya Allah Bu Santi jadi auditor luar negeri juga ya nanti ya di amin. LPH-nya. Oke, ya intinya kalau syarat ini ya Bapak Ibu ya syarat auditor luar negeri ya biasanya memang dikasihnya ke yang senior-senior dulu biasanya ya dikasihnya ke yang senior-senior dulu sudah audit yang PU lokal sudah sekian banyak sudah audit PU yang nasional berapa seperti itu lalu nanti ada yang pakai ujian dulu ujian apa ujian naik tingkat auditor internasional dari LPH-nya ada yang begitu tapi ada juga LPH yang cukup tadi aja apa asalkan memang Bu Santi sudah ada sertifikat kompetensi, sudah memang bahasa Inggrisnya bagus, apalagi kalau bisa bahasa Mandarin, permintaannya lagi banyak juga Bu yang ke Cina seperti itu. Nah, jadi didukung juga dengan kemampuan sertifikat bahasanya juga. Ya, lalu tadi terkait yang tadi jumlah apa? Jumlah Mendes ya. Ya, jadi kita ke Ya, jadi untuk memastikan regulasi di website ini ya, Bapak Ibu ya, terkait Mendes Audit itu di revisi Kepkaban 141 ya, revisi Kepkaban 141 antara revisi 3, revisi 4 ya, sebentar. Revisi yang Kepkaban 141 ini ya antara revisi 3 sama revisi yang keempat. Ya kita buka yang revisi 3 dulu ya. Tapi bukan untuk dihafal ya, Bapak Ibu ya, untuk dipahami. Iya. Jadi regulasi itu bukan untuk dihafal ya Bapak Ibu ya, untuk dipahami dan diaplikasikan. Cuma memang untuk memahami regulasi itu kita harus ya tadi learning by doing. Sebentar ya tadi ya sekian auditor berapa Mendes. Nah ini ada di sini Bapak Ibu. Cuma memang iya lampirannya agak bawah. Iya ini ya Bu Santi ya. Ya kalau di aturan BPJPH-nya seperti ini. Apa jumlah produk sekian ininya jumlah produknya 0 sampai 50, Mendesnya 2. Berarti dua auditor 1 hari atau 1 hari 2 auditor. Seperti itu ya, Bu Santi. Ya, ini ada di tadi apa regulasi revisi ketiga Kepkaban 141. Ya, ini produknya apa nanti yang mau diaudit sama Bu Santi. Jumlah pabriknya ada berapa? Jumlah pabriknya lebih dari 2, tambah Mendes lagi, seperti itu aturannya seperti itu. Tapi yang udah berjalan pada akhirnya adalah kesepakatan dengan pelaku usahanya juga ya, Bu Santi ya. Seperti itu yang bisa saya ceritakan. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Bu Santi. Oke, ya Pak Hasbi boleh deh, Pak Hasbi ya. Heeh. Oke, terima kasih Pak Agam. Assalamualaikum Heeh. Iya, warahmatullahi salam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Eh, kenal dua eh, kali ya, Pak. Salam ya, kenal oh ya, dua salam kenal Pak kali. Agam. Ya, jadi kebetulan saya sangat awam Pak Agam dalam hal auditor halal ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu apa ya, perlu penjelasan sedikit gitu. Yang pertama terkait pengambilan sampel Pak. Eh, Heeh. apakah pada saat proses ngaudit itu harus dia 1 hari saja? Karena Heeh. proses pengambilan sampel ini kan kebetulan saya PPC juga, Pak. Oh iya. Iya, nah PPC juga. Jadi apakah dia proses audit itu hanya boleh 1 hari di satu unit yang satu PU yang sama gitu, Pak, maksud saya. Heeh. Karena nanti kita kalkulasikan dengan waktu pengambilan contoh lagi gitu, pengambilan sampel.
Karena kalau dipaksakan 1 hari, mungkin dia agak agak panjang nanti gitu, Pak. Saya takutnya malah keburu-buru hasilnya seperti itu gitu. Ya, ya. Mungkin itu Pak dulu Iya sementara. bisa Pak, bisa Pak dialihkan hari lain Pak buat pengambilan sampelnya. Yang penting kan tadi kan apa pengambilan sampelnya representatif toh seperti itu. Oh gitu. Oh Yang gitu. penting pengambilan sampel representatif dan sesuai SNI pengambilan contoh. Meskipun saya juga nggak ini ya nggak hafal isinya ya, tapi Ya. saya yakin ya Pak Asbi inilah paham lah itu yang terkait yang SNI pengambilan sampel itu aja. Oh, oke. Terima kasih Pak Agam. Ya, Terima kasih. rujukan ya Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Ya itu ya Bapak Ibu ya rujukannya yang nanti lanjut uji kompetensi ditanya terkait sampling, ya pengambilan sampelnya bagaimana. Eh, Ya langsung saja rujuk ke SNI pengambilan contoh padatan, pengambilan contoh cairan itu ya Bapak Ibu ya langsung itu aja langsung dikasih tahu asesornya terkait SNI pengambilan sampel. Iya. Bu Lilis silakan Bu, nanti habis Bu Lilis, Bu Ulan nanti Bu Andini lagi. Bu Lilis silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Agam. Eh, Perkenalkan ya, terus terang saya agak nervous nih, soalnya Nggak teman-teman apa, udah pada jago banget nih Pak. nggak apa-apa Bu. Di sini semua Maksudnya, we maksudnya learn saya together Bu, we learn together kok. saya make sure aja ya gitu, karena saya kemarin juga ada temen nih sama Pak Muhammad Fadil ya, kita kebetulan dari praktisi dari akademika ya Pak gitu, jadi masih mandiri Pak, jadi mau ikut Iya. pelatihan auditor halal itu motivasinya ya ingin belajar gitu ya, ya mudah-mudahan bisa nyambung dan mudah-mudahan bisa terus gitu ya, bisa jadi. Terus, insya Allah, Itu amin. sih intinya. Karena kan memang belum banyak pengalaman kayak ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang luar biasa yang udah di LPH di mana. Waduh, hebat, Ya keren. nggak apa-apa Bu, sama-sama belajar kita nanti Sama-sama belajar. dibimbing Jadi, oleh fasilitator dan saya ya selama saya masih memang sesinya. Ya oke, mohon gimana Bu maaf. Lilis? Ya, ini terkait rencana audit. Ya, tadi ya Pak, itu menentukan apa ruang lingkupnya itu gitu ya. Itu mereka yang menentukan gitu ya, PU kah gitu atau kita yang menentukan. Iya, Ya, itu oke, satu. iya. Kemudian kalau misalnya nih Pak, yang kedua ya Pak, nah kita mau melakukan audit gitu. Nah, titik kritisnya itu untuk titik kritis bagaimana cara menentukan titik kritis objek gitu ya yang akan diaudit misalnya khususnya yang terkait bahan, proses gitu kan ya dan fasilitas itu. Itu aja Pak pertanyaan Oh saya. ya, oke, iya. Bahan fasilitas proses. Oke, iya, betul. Kayak ya Bu Lilis itu ya, kalau untuk ruang lingkup memang kalau untuk pas dokumen masuknya itu memang pelaku usahanya yang menentukan. Cuma kan kita kan itu Bu, kita kan tetap mesti ngecek ya seperti itu. Jadi memang yang menentukan pelaku usaha dari dokumen manual halalnya. Tapi tetap kita yang harus ngecek ini apa namanya? Kita yang mesti ngecek jenis produknya sudah betul atau belum seperti itu. Karena kan ya tadi ya beberapa pelaku usaha tuh ada yang suka ngakalin seperti itu, ada yang suka ngakalin. Misalkan apa jenis produk yang apa yang manufaktur yang makanan minuman dia campur seperti itu. Jadi satu jenis produk aja. Nah, itu padahal dia manufaktur. Nah, itu enggak ini apa namanya ya kita harus kembalikan lagi dokumennya mesti buat pengajuan jenis produk atau ruang lingkup yang minuman seperti itu. Atau ya tadi yang seperti yang tadi saya ini ya, yang sepengalaman saya dia buat apa? Satu pabriknya itu dia buat kayu manis bubuk, kayu manis kering juga dan juga bikin apa? Minyak kayu manisnya atau oleo resinnya seperti itu ya ternyata masuknya cuma ke jenis produk garam rempah saja padahal yang oleo resinnya harusnya masuk ke jenis produk minyak lemak dan olahannya jadi harus dipisah pengajuannya di halalnya seperti itu jadi yang menentukan perusahaan tapi kita yang ngecek seperti itu ya Bu Lilis ya kita yang verifikator pihak ketiganya seperti itu untuk mudahnya. Yang kedua menentukan titik kritis bahan, produk, apa
bahan, objek atau proses ya. Nah, ini Bu sama ya, learning by doing juga. Cuma memang kalau untuk titik kritis bahan, mudahnya titik kritis bahan yang mudahnya kalau bahan itu tidak disebut KMA 1360 berarti dia adalah bahan kritis. Kalau bahannya disebut oleh KMA 1360 berarti dia bahan tidak kritis atau bahan positif list, dikecualikan dari sertifikat halal seperti itu. Cuman kalau titik kritis kalau proses yang seringnya yang ini ya, proses tuh seringnya paling kalau nggak penyembelihan, stunning, apa proses penggilingan penggilingan daging oleh pihak ketiga ya, seringnya itu Bu ya apa kalau kita ngapalin semua proses kan bingung ya. Cuma kalau yang eh, sering kita temukan di lapangan, titik kritis proses itu lebih ke penyembelihan, pemingkasan hewan atau stunning atau penggilingan daging atau penggilingan daging oleh pihak ketiga atau di luar perusahaan seperti itu. Kalau titik kritis fasilitas ya tadi ya emang kita mesti audit, mesti kunjungan dulu ke tempatnya. Dia memproduksi produk yang memang hanya bersertifikat halal saja atau memproduksi produk lain yang memang tidak disertifikasi halal untuk keperluan impor, keperluan ekspor misalkan ya. Jadi memang tidak dibutuhkan sertifikat halal karena memang mungkin terkait penamaan produknya dia tidak bisa disertifikasi halal. Seperti itu Bu Lilis ya yang bisa saya bantu jelaskan. Oke, nanti ada yang kurang jelas boleh japri di grup atau japri saya atau pembimbingnya bisa ya Bu Lilis ya. Oke, tadi saya itu masih rencana audit ya Bapak Ibu ya. Oke, ya ini kalau yang luar negeri itu ya sebentar. Ya kalau yang luar negeri kadang ada bedanya sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya sama diisi nama perusahaan, alamat, iya, ruang lingkupnya, jenis produknya, minuman dengan pengolahan. Ya kalau di Eropa itu produknya minuman dari oat ya. Kalau di sini kan oat buat sereal ya. Kalau di luar negeri oat itu minumannya difermentasi seperti ya. Iya, lalu iya metode auditnya standarnya SJPH sama ya auditornya saya sendiri berhubung produknya nggak banyak ya, nggak nyampe 10. Iya, opening meeting sama, closing meeting sama, verifikasi 5 kriteria SJPH-nya sama, cuma di sana itu ya Bapak Ibu ya jam 4 di sana tuh orang-orang udah pada pulang karena ya musim dingin salju -10 jadi jam 4 udah pada pulang sehingga kita harus menyeting rencana auditnya ya dari jam 9 sampai jam 4 seperti itu. Nah, itu ya intinya sama ya Bapak Ibu ya opening terus verifikasi 5 kriteria SJPH, istirahat, terus closing meeting. Nah, itu tetap sama, cuma memang ya tadi disesuaikan memang jam jam mulai kerja sama jam pulangnya karena pas musim dingin, musim itu ya saljunya juga gelap di sana jadi suhunya -10, -15, jadi jam 4 sore sudah harus selesai. Tuh, ya. Sebentar yang dari eh, ini saya narik pertanyaan dari chat dulu ya, Bu Faza. Bu Faza, apakah boleh minta contoh audit plan untuk yang luar negeri? Ya tadi sudah ditunjukkan ya, Bu Faza ya nanti saya kasih di grup ya. Rujukan untuk mandates berapa banyak itu Kepkaban 141 revisi 3 ya, Pak Iqbal Haris ya. Izin ke toilet iya, santai aja. Oh ya, tadi yang ini, air minum isi ulang tadi udah mampu titis ya. Oke, iya, tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Iya, jadi pelatihan berbasis kompetensi, tiap unit kompetensi ada tugasnya. Intinya saya juga nggak suka ngasih tugas, hanya saja prosedurnya dari Kemenaker, kalau lembaga pelatihan kerja itu tiap unit kompetensi, Bapak Ibu harus menunjukkan
ininya skillnya ya seperti itu. Skill membuat rencana audit. Iya. Ini nanti saya kasih ya. Ya, ini nanti Bapak Ibu membuat audit plan. Iya, membuat rencana audit sampai sumber dayanya. Case-nya nanti itu manual halalnya dapur SPPG yang gampang aja ya Bapak Ibu ya. Heeh. Yang gampang aja sebentar. Ya, sambil saya iya di grup besar tolong dicek ya Bapak Ibu ya. Iya. LK1 saya share. Iya, LK1 saya share. Iya, silahkan Bapak Ibu membuat rencana audit ya. Nanti itu manual case-nya dari manual halal dapur SPPG ya. Dibuat 1 hari audit aja. Dibuat 1 hari audit aja. Kalau sudah selesai nanti diupload di tugas 1. Tapi sambil dikonfirm juga ke fasilitator pendampingnya. Iya, oh ya Bu Wulan silahkan Bu. Bu Nur Wulan. Makasih Pak Agam. Pak Agam izin bertanya. Misal pelaku usaha minta di audit untuk halalnya Pak. Nah dia itu terkadang ikut kayak semacam kayak stand-stand di CSD atau itu. Jadi ada 2 dapur, tapi yang satu dapurnya itu kondisional gitu loh Pak. Kalau ada Oh iya, event-event tertentu itu bagaimana Pak? Oh ya, satu dapur tetap, satu dapur kondisional. Iya. Dua-duanya tetap diaudit berarti Bu. Iya. Jadi nanti itu Oh ya berarti bukannya. auditnya itu pas dia lagi ada event tersebutnya gitu Pak. Iya, Atau nggak mesti bagaimana? ada eventnya, nggak mesti ada eventnya. Bisa kayak ini aja, simulasi produksi sehari-hari aja gitu. Karena kan yang satu kondisional ya bisa sambil disuruh tunjukkan aja kayak apa simulasi produksi skala kecilnya bagaimana. Seperti itu. Karena kan yang penting itu apa namanya memang audit itu harus saat produksi ya, harus saat produksi hanya saja memang kadang ada yang lagi nggak produksi minimal bahan-bahan, bukti-bukti pembelian itu ada seperti itu ya, bahan-bahan, bukti-bukti pembelian, alat-alat untuk prosesnya itu ada ya, tetap di 2 tempat itu ya, Bu Wulan ya auditnya, dapur tetap dan dapur kondisionalnya di audit karena nanti juga muncul di lampiran sertifikat halalnya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Bu Andini lagi silahkan. Ya, terima kasih Pak Agam. Jadi izin tanya Pak, kalau rencana audit ini kan untuk on-site ya Pak ya. Kalau di sertifikasi halal ini ada proses dis audit itu nggak sih Pak? Ada. Cuma kalau desk audit nanti formnya beda lagi, jadi bisa langsung gitu. Kalau rencana auditnya memang untuk on-site, tapi nanti desk auditnya yang materi ntar siang seperti itu, Bu Andini. Kalau untuk durasi dis audit biasanya berapa lama Pak ya? Desk audit itu di ini ya, kalau berapa lamanya saya nggak bisa ini ya. Ya 1 hari itu cukup sebetulnya 1 hari 1 hari saja cukup karena kan itu Bu apa namanya tuntutan dari BPJPH itu ya 14 kurang dari 15 hari kerja tuh harus selesai dari LPH ya jadi diusahakan desk auditnya tadi nggak lama-lama banget atau kurang dari 15 hari kerja pemeriksaan di LPH seperti Baik Pak, terima clear kasih. ya Bu Andini ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, ya Bapak Ibu silahkan ini ya dikerjakan rencana auditnya. Ini formnya, formnya sudah saya berikan di grup besar. Nah, case-nya, studi kasusnya. Ya, sementara pakai manual untuk yang tugas kelas, pakai manual halal yang SPPG ini ya sudah saya share juga di
Grup, iya. Ini SPPG-nya menunya ini, ya. Dibuat rencana auditnya 1 hari audit saja ya, Bapak Ibu ya. Lalu di setting itu apa? ah, di setting sumber daya auditnya juga. Oke, untuk rencana audit, apakah disebutkan lokasi-lokasi yang diaudit dan kategori produknya? Iya, dua-duanya disebut, Pak. Lokasi yang dikunjungi dan apa kategori produknya, ruang lingkup atau kategori produknya juga disebut seperti itu. Disebutkan di form rencana auditnya. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya itu ya Bapak Ibu ya, mau nanya langsung boleh, mau tanya budget juga tetap saya jawab. Ya, ini manualnya sudah saya berikan. Untuk tugasnya dikumpulkan kapan? Untuk yang rencana audit hari ini ya, Bapak Ibu ya, karena kan itu ya, rencana auditnya simple ya, hanya 1 hari saja, jadi langsung dikumpulkan hari ini. Ya, seperti yang contohnya tadi saja ya, Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke LK1-nya. Izin Pak Agam mau tanya terkait tugas. Oh iya, silakan Pak. Untuk tugas itu pengisiannya Mm-mm. untuk PU-nya apakah sesuai Mm-mm. oh atau kita buat example aja? Pengisian rencana auditnya sesuai itu Pak, tadi manual halal dapur SPPG yang saya share ya. Oh, yang dapur Ah, SPP yang di share itu ya. iya, betul, betul. Semuanya sama ya, rencana auditnya dari manual halal dapur SPPG yang saya share di grup besar. Baik Pak Agam, terima kasih. Nah, batas Ya, maksimal jam berapa Pak Agam tugasnya? rencana audit hari ini ya Pak, ntar malam. Saya tunggu di sistem, kalau nggak di grup kecil. Malamnya sampai jam berapa Pak? Malamnya jam jam 11 masih saya tungguin kok Pak. Oke, siap. Baik, Pak Agam. Iya, pokoknya yang grupnya Pak Agam santai aja, Pak. Tetap Siap. ditungguin kok sampai jam 11 malam ya. Cuma Oke, kalau fasilitator yang lain janjian dulu. siap. Oke, ya silakan ya Bapak Ibu ya dibuat rincian aktivitas auditnya dan juga daftar sumber daya auditnya. Terus yang ini informasi awal ini nama pelaku usaha, alamat, tanggal audit ya, tanggal auditnya bebas, nama pelaku usahanya, tanggal auditnya yang pasti dianggap aja setelah hari ini ya, Bapak Ibu ya, setelah hari ini, nama pelaku Pak usaha, Agam, alamatnya dari manualnya. Saya kasih contoh. nggak pernah untuk yang lembar ketiga, lembar ketiga nih Pak ya. Iya, iya, iya Pak, kok putus-putus, Ya. maaf. Oh iya, yang lembar ketiga nggak dikerjakan Pak ya, hanya sampai dengan sumber daya saja Pak ya. Iya, betul, sampai sumber daya saja. Lembar Oke, ketiga baik, Pak. dibiarkan kosong. Oke, Iya, sama-sama. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, mudah ya. Kalau sudah selesai, silakan diupload di tugas 1, lalu fasilitator pendampingnya dikasih tahu supaya dikoreksi, diberikan feedback. Nah,